Di video sebelumnya aku sudah kasih tahu kalian untuk cara bikin CVT gerung ya. Itu juga termasuk dari tujuannya apa, kinerjanya gimana, kekurangannya gimana ya. Itu sudah aku jelasin ya. Kalau kalian pengen nonton bisa cek di video sebelah sini ya. Linknya sudah aku cantumin ya. Dan di video kali ini aku bakal bikin sesuai dengan judul di sini ya, yaitu gimana caranya kalian bisa menghindari yang namanya gerung ya, atau anti gerung ya. Dan ini caranya sudah aku praktekkan sendiri di motorku ya, dua motor malahan ya, NMAX dan juga XMAX. Oke, dan ini ada 3 cara ya. Aku bakal ngasih tahu ke kalian gimana caranya untuk menghindari yang namanya gerung. Yang pertama itu sudah pasti ya, dari segi mesin ya. Kalau dari segi mesin itu sudah dipastikan harus yang sehat ya. Gimana ya? Kalian itu yang namanya ganti oli harus rutin ya. Itu sudah pasti. Kemudian rajin untuk servis CVT ya. Servis CVT. Itu sudah pasti. Kemudian kalian juga harus cek juga yang namanya tekanan ban ya, tekanan angin maksudnya. Tekanan angin ban. Itu udah pasti karena juga mempengaruhi. Kemudian sewaktu-waktu ya, mungkin di antara 75.000 sampai 100.000 kilometer ya, km, itu wajib yang namanya turun mesin ya, atau kita ngomongnya untuk servis di bagian pistonnya ya, dibersihkan. Bukan berarti kayak kalian harus ganti semua mesinnya, enggak gitu loh. Jadi namanya turun mesin itu nggak selalu yang namanya harus ganti part ya. Itu bisa juga dengan dibersihkan ya. Termasuk juga dengan yang namanya itu kalau di motor karbu ya pasti di karbu. Terus kalau injeksi itu sudah pasti di namanya injektor ya. Terus sama throttle body atau disingkat TB ya. Itu sudah pasti ya, karena dengan mesin yang sehat seperti ini itu bakalan menghindari yang namanya itu gerung. Poin yang kedua itu adalah dari kombinasi CVT ya. Kok tadi kan hanya dibersihkan, sekarang ini kombinasinya ya. Kalau namanya kombinasi itu jangan sampai yang terlalu ngasal. Contoh misalkan roller ya. Itu cukup aja kan turunin 1-3 gram. Ya. Walaupun memang secara konsep ya, itu roller semakin ringan berarti potensi gerung itu makin ada ya. Tapi 1-3 menurutku ini aman karena aku sudah nyoba sendiri ya. Walaupun di 3 ini menurutku agak gerung sih, tapi ya beda lagi kalau memang riding style-nya itu berpengaruh ya. Jadi kalau sekarang kita ngomongnya adalah aku pribadi ya, aku biasanya senengnya itu antara 1-2 aja. Tapi ada orang beberapa tuh 3 tuh masih aman ya, seperti itu. Kemudian untuk masalah per ya, itu keduanya ya, termasuk CVT dan juga kampas ganda atau per sentry. Kalau mesin kalian standar itu cukup di 1000 rpm aja. Ini sudah cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya, "Bang, motorku sudah bore up, sudah stroke up atau sudah special engine lah." Maksudnya special engine itu dalam arti sudah dioprek dengan ekstrim atau gimana ya itu kalian bisa kombinasikan dengan 1500 sampai 2000 rpm ya. Ini adalah yang non standar. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang mesinnya standar itu cukupnya seperti ini. Kalau yang non standar itu bisa gunakan 1500 sampai 2000 ya rpm. Jadi ada batasannya ya. Jadi kalau aku pribadi ya, mesin standar aku kurang suka dengan yang namanya di 1500 rpm ya. Aku lebih suka itu di 1000 rpm aja. Itu sudah enak banget. Dan itu menurut aku nggak bikin gerung ya. Karena 95% konsumenku juga yang sudah coba itu semuanya bilang aman banget, nggak ada gerung. Mantap. Dan yang terakhir itu adalah namanya riding style ya. Nah, seperti ini ya. Riding style itu sebenarnya ya kalian itu jangan sampai ngebuat RPM-nya terlalu tinggi gitu loh. Dengan cara gimana ya, atur putaran gas. Ya. Karena kalau kalian yang sukanya itu putaran gas. Ya, jadi kalau kalian suka ya gerung gitu. Mesin standar pun juga bisa gerung gitu, apalagi yang sudah dimodifikasi ya. Maksudnya di bagian CVT dan sebagainya gitu loh. Makanya kalau kalian yang maunya anti gerung ya,
pelajari untuk putaran gasnya ya. Itu contohnya seperti aku ya, kalian bisa lihat di RPM ku ini semuanya RPM itu low middle gitu loh, nggak ada yang sampai yang teriak-teriak. Bahkan dengan kondisi yang seperti itu ya, motor kalian tuh bisa melaju dengan enak banget, yang nggak perlu yang sampai nyiksa mesin, RPM tinggi, tapi ya motor bisa melaju dengan enaknya. Makanya kalau konsepnya dari aku ya, ini adalah menurutku yang anti gerung ya. Bukan berarti yang nggak bisa lari atau RPM tinggi ya, tetap bisa. Tapi ini aku jamin ya, dengan kondisi yang seperti ini, motor kalian itu sudah menghindari yang namanya gerung ya. Nah, ini yang bisa aku share ke kalian ya. Mungkin kalau kalian tim gerung, ya silahkan gunakan konsep yang aku sudah share sebelumnya ya. Kalau kalian yang timnya anti gerung atau yang menghindari gerung, gunakan konsep yang seperti ini. Ya, ini sebenarnya simple banget. Jadi guys, ya seperti itu ya penjelasan untuk hari ini. Simple aja ya, nggak bikin ribet. Yang penting kalian turutin aja apa yang ada tertera di sini. Oke, jangan dibikin aneh-aneh ya. Dan ya, kalau kalian mungkin ada pertanyaan lain, ya tulis di kolom komentar. Kalau memang menarik, aku bakal bikin kontennya. Oke? Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye.